Ada juga lagi properti yang sudah bertahun-tahun dibeli atau ditungguin, ternyata harganya turun. Contohnya gimana? Halo, assalamualaikum Sobat Jamu Times. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Safa Muhammad. Di sesi kali ini saya ingin berbagi informasi atau pengalaman bagaimana sih membeli properti itu supaya untung dan tidak rugi. Nah, mungkin Anda bertanya, apa ada orang beli properti itu rugi gitu kan? Nah, pasti ada gitu loh, karena saya pun pernah mengalami itu ketika tahun 2003-2004 saya membeli sebuah properti di kawasan elit, ya, kawasan elit di Tangerang sana. Itu pun saya mengalami kenaikan propertinya tidak signifikan. Ya, meskipun tidak rugi, tetapi kalau dihitung-hitung dari gainnya atau kenaikan keuntungannya itu tidak signifikan, ya. Jadi saat itu saya beli sebuah kios yang saya prediksikan, karena itu lokasinya di daerah elit, kemudian bagus dan luas kawasannya, maka saya prediksikan bahwa properti itu nanti akan naik dengan cukup tinggi. Ternyata prediksi saya salah, gitu kan. Nah, saya beli kios saat itu 200 juta, tetapi setelah 5 tahun saya jual hanya laku 250 juta. Itu pun jualnya udah susah, ya, susah. Nah, kenapa? Karena memang prediksi saya waktu itu salah. Kios yang saya prediksi atau harapkan itu banyak pengunjung datang rame, ternyata setelah 5 tahun pun kondisinya masih sepi, ya. Maka wajar kalau harga kios juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, selain itu sebenarnya kalau kita perhatikan juga banyak orang yang beli properti juga propertinya tidak naik-naik atau bahkan mengalami kerugian, ya. Ambil contoh lagi, misalkan kalau Anda perhatikan properti-properti di daerah kawasan-kawasan mall, ya, atau kalau dulu itu ada istilahnya ITC gitu, ya, memang ada yang berhasil. Jadi kalau begitu kita beli investasi di saat penjualan perdana, kemudian kita jual 2-3 tahun ke depan, itu masih ada untung, biasanya sampai 100%, gitu kan. Saya juga pernah mengalami keuntungan 100% di waktu kurang lebih 2 tahun. Waktu itu saya beli di ITC Depok, ya. Nah, tetapi banyak juga gitu loh yang ketika kita membeli sebuah properti dengan harapan kenaikannya cukup tinggi dan signifikan, kita tidak akan mendapatkannya seperti itu karena prediksi kita salah, ya. Nah, selain di mal-mal atau di kawasan-kawasan tertentu, misalkan di ruko-ruko atau kios-kios di daerah apartemen tertentu, itu juga tidak semuanya berhasil, ya. Sudah beli ratusan juta, meskipun penghuninya banyak di apartemennya, tetapi ternyata orang yang mau belanja di kios-kios itu juga sepi. Itu terjadi. Akibatnya apa? Ya, kalau dijual lagi kiosnya juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Itu loh, ya. Nah, ada juga lagi properti yang sudah bertahun-tahun dibeli atau ditungguin, ternyata harganya turun. Contohnya gimana? Nah, contohnya seperti misalkan kalau di Kalibata, ya, di Kalibata itu ada jembatan layang. Nah, jembatan layang. Nah, properti-properti yang di bawah jembatan layang, kalau dulunya itu sebelum ada jembatan layang itu harganya tinggi, begitu dibangun jembatan layang jadi turun. Mungkin nggak laku, dijual susah. Ya, jadi coba perhatikan properti yang ada di setelah ada jembatan layang, terutama yang di sampingnya itu, biasanya mereka mengalami penurunan harga yang signifikan. Perhatikan lagi, misalkan sekarang ada di daerah Lenteng Agung itu, yang sekarang lagi jembatan layang. Jadi properti yang di sampingnya udah mulai kotor dan mulai tidak terawat. Kalau di daerah-daerah Jakarta Barat atau Depok juga ada, di daerah Nusantara sana, Arif Rahman Hakim. Nah, properti di sampingnya juga mengalami penurunan harga, ya.
Atau kalaupun nggak turun, itu biasanya susah untuk dijual. Karena secara pasar mereka sudah tidak lagi punya pasar yang bagus. Kalau untuk tempat tinggal juga tidak nyaman, kalau untuk jualan juga aksesnya udah mulai susah. Nah, itu Sobat Jamu Time. Jadi sebenarnya kalau orang punya keyakinan bahwa membeli properti itu selalu untung, itu tidak selalu benar, ya. Nah, tapi memang itulah kenyataannya bahwa orang kita itu sebagian besar, kalau saya boleh katakan 80% mereka beranggapan bahwa membeli properti kemudian diamkan, tinggal beberapa tahun jual, pasti untung. Ya tidak selalu seperti itu. Tadi saya sebutkan contohnya, ya. Jadi ada beberapa properti yang tidak selalu untung ketika kita jual kembali. Penyebabnya memang macam-macam. Bisa karena kita salah prediksi, karena propertinya gagal menghadirkan pasar kerumunan massa, atau karena memang ada perubahan peruntukan kawasan. Kalau saya lihat tadi di Depok yang ada jembatan layang di Lenteng Agung yang sekarang lagi dibangun, di Jakarta Barat atau di Kalibata, nah itu karena ada perubahan peruntukan atau perubahan jalan, ya. Nah itu yang mengakibatkan harga properti tidak naik atau bahkan turun. Nah, lalu bagaimana supaya kita itu membeli properti tetap untung? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah setiap kita membeli properti, baik berupa kios, tanah, rumah, ruko, ya, yang pertama harus kita perhatikan tentu saja legalitas, ya. Dan yang kedua, kita memperhatikan kawasannya, prospektif kawasannya, prospektif lokasi properti itu sendiri, ya. Kalau kita yakin bahwa kedepannya itu akan bagus, kalaupun ada perubahan peruntukan, ya boleh saja sebuah kawasan atau lokasi itu berubah peruntukannya karena kebijakan tata kota, tetapi kita yakinin bahwa perubahan itu perubahan yang bagus gitu loh, ya. Jangan sampai misalkan ada kawasan yang Anda beli properti di daerah sempit, jalannya misalkan 3 meter, kemudian Anda beli tanahnya ngepas gitu kan, ke belakangnya misalkan cuma 5 meter. Nah, berarti kan udah mepet jalan. Begitu suatu saat jalan itu dilebarkan, itu pasti properti Anda akan kena gusur. Kalau kena gusur semuanya sih masih mending, ya, mungkin dapat ganti. Sekarang istilahnya ganti untung, bukan ganti rugi, ya. Tetapi kalau Anda dilebarkan jalan di depan Anda, kemudian hanya sebagian saja, misalkan dari 6 meter yang Anda punya ke belakang, kepotong sisa 2 meter. Nah, itu kan jadi masalah. Akhirnya yang 2 meter tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah itu tadi yang pertama, tentu legalitas kita perhatikan. Yang kedua, peruntukannya harus kita prediksi ke depannya itu kita nilai sebagai kawasan yang lebih baik lagi. Nah, saran saya untuk Anda yang masih pemula atau investor pemula, itu kalau membeli properti sebaiknya menghindari properti-properti yang berisiko tinggi, ya. Properti berisiko tinggi itu seperti misalkan apartemen, kemudian kios, ya, baik yang di mall maupun yang di kawasan-kawasan perumahan tertentu, ya. Karena apa? Karena membeli properti berupa kios itu berbeda kalau kita membeli properti berupa rumah atau tanah, ya. Karena apa? Karena kalau properti kios atau toko atau ruko itu biasanya sangat tergantung pada keramaian sebuah kawasan tertentu. Jadi kalau kita ingin menjual lagi sementara beberapa tahun kiosnya itu tidak ramai, pengunjungnya sedikit, nah itu kemungkinan penjualan di tahun berikutnya tidak akan mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, paling aman sih memang membeli properti berupa tanah atau rumah, ya, atau rumah di kawasan-kawasan yang sudah cukup matang. Nah, itu Sobat Jamu Times, tips sederhana dari saya. Mudah-mudahan kalau Anda mau beli properti,
tidak sekedar membeli properti karena bujukan atau rayuan pengembang atau broker, tetapi membeli properti dengan hitung-hitungan yang matang, ya, memperhatikan segala aspek sehingga properti Anda di kemudian hari bisa memiliki nilai yang signifikan. Nah, bila materi ini dianggap bermanfaat, silakan di like, di subscribe, atau di-share ke teman, saudara, dan sahabat-sahabat Anda sekalian, ya. Kalaupun ada pertanyaan, silakan juga bisa ditulis di kolom bawah ini, dan insya Allah nanti kalau ada waktu saya akan jawab melalui video ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.